up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't get him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidrina Ayu Ramadini, NIM 2402017, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Video kali ini tentang laporan praktikum jaringan. Latar belakang. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai asal fungsi serta struktur yang sama. Pada beberapa literatur juga disebutkan bahwa jaringan memiliki asal muasal yang sama. Secara garis besar, pada tumbuhan hanya ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem bersifat selalu membelah diri, sehingga memiliki fungsi menambah panjangnya akar dan batang karena selalu berada di bagian ujung. Pertumbuhan yang diawali dengan jaringan yang letaknya di bagian ujung yaitu dikenal sebagai jaringan primer. Semua sel yang menyusun bagian tumbuhan dewasa berasal dari kegiatan sel-sel meristem pada proses pencapaian menuju pendewasaan sel. Tidak hanya bertambah volumenya, tapi juga strukturnya lebih termodifikasi untuk memenuhi fungsi fisiologis tertentu pada tumbuhan dewasa. Modifikasi untuk memenuhi fungsi khusus tersebut dinamakan diferensiasi yang merupakan tahap pematangan sel. Tujuan: 1. Menjelaskan perbedaan jaringan muda, meristem, dan jaringan dewasa. 2. Menjelaskan macam-macam jaringan meristem. 3. Menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. 4. Menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. 5. Menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan tersebut pada tumbuhan. Alat-alat dan bahan bisa lihat di sini ya. Cara kerja: 1. Siapkanlah mikroskop dan bersihkan mikroskop untuk pengamatan. 2. Bersihkan kaca benda. 3. Iris tipis semua bahan dan letakkan di atas kaca preparat. 4. Teteskan air aqueous, kemudian tutup kaca preparat dengan kaca penutup. 5. Letakkan kaca preparat ke mikroskop, kemudian amatilah jaringan yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Proses pelaksanaan yakni yang mula-mula dipotong daun sirih, kemudian diteteskan air secukupnya, lalu ditutup menggunakan kaca penutup. Setelah selesai, kita amati menggunakan mikroskop. Inilah hasilnya. Inilah hasil pengamatan jaringan. Hasil praktikum dapat mengetahui bagian-bagian jaringan dari yang paling sederhana dari preparat awetan dan dapat mengetahui bentuk gambar jaringan setiap tubuh. Pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan, batang sirih mengandung jaringan epidermis, phloem, xilem, dan cambium. Daun sirsak mengandung berbagai senyawa, diantaranya flavonoid, acetogenis, tanin. Tanaman genjer mengandung jaringan epidermis, jaringan dasar, mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat berupa kolenkim dan sklerenkim. Buah pisang mengandung jaringan epidermis, parenkima, jaringan pengangkut, amilum, dan latisiper. Daun tebu mengandung jaringan selulosa, lidah buaya mengandung jaringan parenkima. Kesimpulan: 1. Jaringan pada tumbuhan adalah kumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. 2. Jaringan tumbuhan memiliki dua jenis utama, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. 3. Jaringan meristem berisi sel-sel yang harus-menerus membelah. 4. Jaringan permanen terdiri dari kolenkim, xilem, dan phloem. 5. Jaringan pada tumbuhan memiliki fungsi untuk melindungi bagian tubuh tumbuhan, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta memperkuat tubuh tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
maaf jika ada kesalahan baik dari kata maupun pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.